Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kami juga menyapa untuk teman-teman yang saat ini mengikuti ibadah melalui virtual, online di tempat-tempat masing-masing. Minta tolong ditampilkan untuk roomnya siapa saja yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita untuk sebentar lagi kita mengikuti ibadah bersama-sama. Ya, sekalian Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saudara yang terkasih, sebetulnya untuk minggu ini kita mulai untuk ibadahnya secara virtual, secara online, tetapi karena pemberitahuan yang agak mendadak, waktu yang dekat kemarin, sehingga tidak apa-apa untuk kali ini, pagi ini kita bisa bertatap muka bersama-sama untuk mengikuti ibadah dan perjamuan kudus di pagi ini. Tetapi untuk minggu depan, bagi jemaat yang mengikuti ibadah bisa melalui online di rumah masing-masing, melalui virtual. Ya, terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah siap menyembah memuji nama Tuhan, mohon kamera tetap bisa ditampilkan, jangan dimatikan, dan tolong untuk mikrofon bisa dimatikan saja, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, dan mikrofon dimatikan karena supaya suara tidak masuk ke tempat ini, karena setelah ini ibadah ini akan disiarkan melalui YouTube GKMI Progo. Ya, selamat pagi, selamat bergabung semuanya, dan karena waktunya sudah pukul 7:03, kita akan segera mulai. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara baik di tempat ini maupun di tempat masing-masing secara online, kita sudah siap memuji menyembah nama Tuhan. Sekali lagi, Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwasanya di hari ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Sungguh suatu anugerah kasih Tuhan yang besar kepada setiap kita, sehingga di hari ini kita boleh mengawali ibadah bersama-sama di tempat ini. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, hati kita penuh pengucapan syukur. Jika kita melihat di tahun yang lalu 2020, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita lihat, sudah kita terima, kita nikmati, kita rasakan, begitu luar biasa. Karya Tuhan sungguh sempurna, dan penyertaan Tuhan membuktikan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kita. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bawa hati kita yang penuh penyembahan, kita penuh ucapan syukur. Kita mau katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Kau tinggalkan diriku.
Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat ke-8. Mari kita aminkan firman Tuhan pagi ini. Amin, amin, amin. Amin, selamat beribadah di awal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih tetap berdiri. Pagi ini kita akan penuh dengan sukacita, bersemangat dengan penuh ucapan syukur. Di tahun yang baru ini kita menyongsong, kita akan menapaki bersama-sama di tahun ini dengan melangkah dengan pasti. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita semua bisa. Dan kita mau mempercayakan seluruh iman pengharapan kita ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh semangat kita mau gerakan kaki kita, tangan kita untuk memuji Tuhan pagi ini. Angkatlah suaramu.
Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Iya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah di tahun ini kita penuh harapan karena kita tahu dan percaya rencana Tuhan sudah disediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya yang terbaik akan Tuhan berikan pada kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Pada awal tahun 2021 ini, kita minta pernyataan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Biarlah kita awali tahun 2021 ini dengan sukacita dan dalam damai Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan sampaikan Bapak David. Sebelumnya kita akan satu pujian, Tuhan tolonglah kami. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. katakan Tuhan tolonglah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selari rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan Mari Bapak Ibu, kita akan satu pujian yang kami dengan sungguh-sungguh. kasih Tuhan telah abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan berkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Katakan Tuhan tolong lindungi aku. Tuhan
bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, tenang, memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau, karena kami siap ditabur oleh firman-Mu. Kami berdoa penuhi dengan Roh-Mu, Tuhan yang berkarya memampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, karya atas kami. Karena tanpa campur tangan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kami bukan siapa-siapa. Pakai hamba di dalam keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Bersama-sama yang siap diberkati kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Ya, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semua dan kita yang ada di gereja maupun mengikuti ibadah secara virtual. Ya, selamat tahun baru 2021. Karya Tuhan nyata. Amin ya. Ya, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya diingatkan bagaimana karya Tuhan itu nyata atas hidup saya secara khusus. Ini sudah bertobat ya, secara khusus ketika Tuhan panggil saya untuk diperlengkapi di seminari, diperlengkapi secara lebih menjadi hamba Tuhan ya. Nah, pada saat itu saya posisinya memang kerja saya di Semen 3 Roda dulu, debt collector ya, kecil-kecil gini debt collector. Jadi saya dulu di Semen 3 Roda, lalu proses panggilan Tuhan, dan pada akhirnya ketika saya berdoa dan Tuhan semakin meyakinkan panggilan itu, konfirmasi beberapa hamba Tuhan, bahkan jemaat awam ya, sampaikan sudah waktunya. Karena saya bertobat 2006, 2008 tawaran sekolah teologi itu lebih dari 5 dan gratis semuanya, tetapi saya tidak ambil karena saya belum yakin, saya masih ragu akan panggilan itu, mampu ndak seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan semakin nyatakan itu di 2011. Pada akhirnya saya memutuskan, oke Tuhan, saya siap berangkat. Dan jujur, bicara tentang keuangan, saya tidak ada uang sama sekali. Lalu ketika ditanya, lo bagaimana Fit? Siap berangkat? Siap. Dengan yakin saya bilang siap gitu ya. Ada seorang yang bilang, uangnya gimana untuk bayar kuliahnya? Itu bukan urusan saya nggak mau mikir itu, karena itu bukan bagian saya, itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang ambil kok, enak saja suruh saya yang bayar. Saya katakan seperti itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Contoh, mempersiapkan diri. Satu, dan kedua, di situ ada persyaratannya SKCK, saya minta di Batam dulu. Lalu rekam paru-paru ya, harus ada rekam paru-paru. Walaupun ini juga pergumulan, sampai saya doa puasa 1 bulan ya, 1 bulan. Akhirnya Tuhan mampukan dan boleh terselesaikan dengan baik dan hasilnya baik semuanya. Lalu setelah itu sudah semuanya lengkap. Ini urusan biaya nih, lagi-lagi ada yang tanya. Terus saya sampaikan, itu urusannya Tuhan gitu. Kamu sudah nyiapin uang berapa? Enggak ada. Saya menyiapkan apa yang saya siapkan. Lalu ada seorang datang kepada saya. Oke, masalah biaya Tuhan sudah sediakan. Yang penting kamu berangkat, siap. Oke, yes, amin gitu ya. Itu satu nih. Lalu yang kedua, ada lagi. Ketika saya pulang di tempat tinggal saya itu, tempat tidur, saya bersyukur. Lalu gini, Tuhan, untuk sekolah sudah nih, aman.
Lah, transport dari Batam ke Semarang, ke Jawa, itu duit itu. Bukan 1.000 2.000. Itu mahal gitu. Nah, di situ saya berdoa lagi. Saya yakin Tuhan sudah sediakan. Dah, titik itu saja. 2 hari setelah saya mengutarakan itu kepada Tuhan, saya masuk kerja di kantor, bincang-bincang, ada seorang ibu yang Tuhan gerakan, di mana seorang ibu ini adalah orang Sumatera, yang beliau itu sedang berduka beberapa hari lah. Suaminya itu dipanggil Tuhan, seorang musisi, seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, yang luar biasa, dipanggil Tuhan. Setelah itu beliau sampaikan seperti ini, Fit, yuk kapan berangkat? Nanti, nunggu tiket, ya, seperti itu. Nunggu ada yang lebih murah. Oh, saya sampaikan seolah-olah saya punya uang kan gitu. Udah, setelah itu, emang tiketnya berapa? Wah, paling murah itu 1, gitu kan, hampir 2. Lalu ibu ini tiba-tiba mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan uang. Nominalnya tepat dengan harga tiket pesawat. Tidak kurang, tidak lebih, pas. Saya bilang, Bu, tidak, ini untuk anak ibu saja karena masih sekolah, jadi untuk biaya itu saja. Tidak, berkat Tuhan sudah siapkan lagi untuk itu. Ini berkat memang untuk kamu khusus, Tuhan gerakan untuk, oh gitu ya. Dan luar biasa, ketika Tuhan mampukan saya untuk yakin dan percaya kepada panggilan Tuhan, saya tidak ragu-ragu. Saya mempersiapkan, saya melangkah dengan iman. Dengan iman apa yang menjadi bagian saya. Apa yang menjadi bagian saya? Tidak mungkin ngurus SKCK itu orang lain, kan saya sendiri. Rekam paru-paru, enggak mungkin paru-parunya orang lain, kan gitu. Paru-paru saya. Jadi semuanya semuanya persyaratan sudah terpenuhi, tinggal berangkatnya saja. Dan akhirnya saya bisa berangkat. Luar biasa. Tanpa ragu saya jalan. Padahal saya belum pernah ke Semarang, yang cukup lama gitu. Wah, lama sekali. Cuma sekali sebentar saja ke Jatingaleh. Itu hanya minum tuak saja katanya. Katanya Congyang ya. Nah, itu dulu saya datang itu cuma hanya ditawarin itu. Penasaran terus balik lagi saya. Bertahun-tahun tuh datang sini hanya panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaitannya apa dengan firman Tuhan, dengan teks yang akan kita pelajari pagi hari ini? Di awal tahun, tema yang mendasari untuk kita melangkah hari ini dengan firman yang sudah dipersiapkan itu melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar. Tema besar Yosua ini adalah penguasa dan penakluk. Penguasa dan penakluk, keseluruhan kitab Yosua ini. Lalu kitab ini ditulis oleh Yosua, dan nama asli Yosua adalah Hosea bin Nun. Nanti Bapak Ibu bisa lihat yang terdapat di dalam Bilangan 13 ayat 16. Dan nama itu memiliki arti Allah itu keselamatan. Nah, tepat dengan tema besar kitab Yosua tentang keselamatan. Hal ini disampaikan itu mengenai nubuatan ini kepada Yosua, lalu para raja, para pemimpin atau umat. Untuk apa? Untuk mengingatkan karya Tuhan, campur tangan Tuhan atas bangsanya, di dalam mereka alami kemenangan demi kemenangan.
Lalu ketika mereka menduduki setiap tanah, itu bukan hasil usaha mereka, kekuatan mereka, tetapi campur tangan Tuhan. Jadi kitab ini dirancang untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Secara khusus kasih setia Tuhan mengenai apa? Janji yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Bapak Ibu, janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan kitab Yosua ini untuk menunjukkan turut campur tangan Allah atas nama umatnya terhadap segala rintangan, hambatan di dalam perjalanan bangsa Israel. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apa janjinya yang Tuhan berikan terhadap bangsa Israel? Bapak Ibu, Tuhan Allah memberikan janjinya melalui, Bapak Ibu ada yang tahu melalui siapa? Melalui Abram, melalui Abram. Lalu janji apa saja yang Tuhan berikan melalui Abram? Allah berjanji memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Keturunanmu bukan 1, 2, tetapi seperti debu tanah. Dan Tuhan menepati janjinya. Ia memberikan seorang anak yang dinamai Ishak. Ya, Ishak. Ya. Ishak mempunyai 2 orang anak yang bernama Esau dan Yakub, yaitu atau disebut dengan Israel. Dan akhirnya mempunyai anak 12 yang dinamai 12 suku Israel. Ini dia. Jadi perjalanan begitu panjang. Lalu salah satu anaknya yang bernama Yusuf, yang dimana Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir menjadi pelayan dan menjadi budak di sana, menjadi pelayan di rumah Potifar, tinggal di situ sampai pada akhirnya dia menjadi penguasa dikala kelaparan datang. Luar biasa. Ketika Yusuf naik menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi orang yang berpengaruh, dampaknya luar biasa. Keluarganya diboyong, dijemput. Bahkan bapaknya diboyong ke Mesir, bersama-sama di Mesir dengan Yusuf. Lalu singkat cerita, usia semakin tua, Yusuf meninggal. Ketika Yusuf meninggal dan pergantian raja di situ, raja yang tidak mengenal Yusuf, dan keluarga Yusuf, orang-orang Israel, bangsa Israel, akhirnya apa? Mereka diperbudak, menjadi pekerja paksa. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan yang begitu rupa oleh raja ini. Karena apa? Bangsa Israel itu semakin besar di Mesir. Maka dari itu, akibat dari ketakutan para pemimpin Mesir, bayi yang dilahirkan oleh perempuan Israel harus dibunuh. Dan muncullah Musa yang akhirnya kok ya selamat kan gitu.
dibuang, ternyata selamat. Tuhan pilih menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menuntun, menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Keluar dari perbudakan. Keluar dari Mesir. Di dalam perjalanannya akhirnya di dalam perjalanannya Musa meninggal. Lalu digantikanlah di ayat yang pertama, digantikan oleh siapa? Siapa? Ketika Musa meninggal digantikan siapa? Halo? Siapa? Yosua. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang pertama. Sesudah Musa Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yosua yang menggantikan Musa, seorang abdi. Awalnya adalah seorang abdi. Seorang abdi yang dimana di masa mudanya sudah ambil bagian untuk membantu Musa. Ketika dia masih muda, ingat 12 pengintai, Yosua salah satunya. Ketika Musa mengirim para pengintai, salah satunya itu Yosua. Dan Yosua lah salah satu memberikan informasi yang positif. Wow. Bukan hanya itu, rupanya Yosua pun adalah ahli dalam strategi militer. Ini luar biasa sekali. Potensi yang ada pada Yosua itu luar biasa. Yosua luar biasa memimpin di dalam peperangannya melawan Amalek. Itu di dalam Keluaran 17 ayat 9. Ya. Dia menjadi salah satu orang yang mengintai. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar. Ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mengawali tahun ini melalui kisahnya Yosua. Melalui kisah Yosua, kita akan belajar dengan tema melangkah dengan pasti. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, di situ ada kata bersiaplah. Nah, bersiaplah ini di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan stand up. Stand up artinya di sini bangkit. Jadi poin yang pertama adalah bangkit. Nah, di sini bentuknya kata kerja dan sifatnya ini perintah. Kalau di terjemahan kita kan hanya bersiaplah ya. Tapi dalam terjemahan yang asli dikatakan bangkit. Dan ini adalah perintah, bukan pilihan, tetapi perintah. Perintah diberikan dengan kekuasaan. Kan
Allah sendiri yang memerintah. Diberi dengan segala kekuasaan yang ada, yang harus dipatuhi. Ini mutlak diperlukan. Bangkit ini mutlak dan harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk kita mengawali tahun 2021 ini, yang harus kita lakukan adalah bangkit. Bangkit dari apa yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita? Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari setiap permasalahan yang ada di tahun 2020 yang membuat kita patah semangat. Yang membuat kita akhirnya, udahlah hopeless lah. Udahlah sia-sialah, udah kita lihat di tahun 2020 kayak gini lah, hancur, merasa semua permasalahan hidup kacau, perekonomian kacau, keluarga rumah tangga berantakan. Udahlah, udah hopeless lah, udahlah, wis lah yang penting mengalir lah, si penting iso mangan we. Tidak Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit dari segala keterpurukan yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita tidak ada gairah, yang membuat kita loyo, yang membuat kita tidak ada harapan. Mari bersama-sama kita bangkit mengawali tahun 2021 ini dengan gairah dan semangat yang baru. Kita bersama-sama bangkit. Lalu yang kedua, ketika kita sudah bangkit, bersiap diri, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang kedua masih tetap sama. Seberangilah. Ada kata seberangilah. Ini yang kedua, berani melangkah. Kata seberangilah. Ini bentuknya kata kerja. Artinya kita harus bergerak. Kita harus melangkah. Bukan diam saja. Setuju? Bukan diam saja. Atau angkat kaki, tidak. Menyeberangi sungai harus ada tindakan konkret. Real, nyata. Bahwa kita ini bergerak, melangkah. Jadi ketika kita sudah bangkit, sudah ada semangat, seolah-olah kayak dicas. Jangan cuma diam, tapi harus berani melangkah. Mau tidak mau, ketika Tuhan berikan kepercayaan masuk di tahun 2021, kita harus berani melangkah. Harus berani melangkah, berani bergerak, bertindak. Ada amin? Ya. Yang kedua, berani melangkah. Lalu yang ketiga, mari perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ada kata memperkuat diri. Ya. Yang ketiga, poin ketiga, untuk melangkah di tahun 2021, kita harus memperkuat diri. Harus memperkuat diri. Kata kuat di sini bentuknya kata kerja. Dalam terjemahan aslinya memiliki makna untuk memperkuat diri. Untuk memperkuat diri, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Memperkuat diri di dalam ayat yang ke-7. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga,
memperkuat diri dengan cara apa? Bertindak hati-hati, ora sembrono. Amin. Ora sembrono, boten sembrono. Asal kebas, asal jalan, pikir keri. Oh, kan gitu. Tidak, harus hati-hati. Lalu yang berikutnya lagi, yang ketiga, poin yang B. Jangan menyimpang ke kanan dan atau ke kiri. Artinya kita harus stay. Terus berjalan di jalan yang Tuhan sediakan. Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua melewati atau menyeberang sungai, dia harus tetap berjalan di jalan yang sudah Tuhan sediakan. Jangan ke kanan ke kiri, ke kanan air dong. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan bersama-sama. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Bangsa Israel akan beruntung ketika dia stay sampai di ujung. Tetap setia melangkah, tidak menyimpang kanan kiri. Dia akan sampai di ujung dengan selamat. Engkau akan beruntung. Lalu, kemanapun engkau pergi, perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ini berbicara tentang apa? Bapak Ibu, ini berbicara tentang berkat. Bicara tentang berkat. Artinya berkat Tuhan disediakan. Kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung, bukan buntung. Katakan bersama-sama, saya beruntung. 3, 2, 1. Yes, bukan buntung. Ada amin? Artinya apa? Tuhan memberkati. Ketika kita tetap stay di jalan yang Tuhan sediakan. Mari bersama-sama kita memperkuat diri. Memperkuat diri. Berjalanlah hati-hati. Bertindak, melangkah dengan hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Apa yang Tuhan mau, mari kita melangkah bersama-sama. Lalu yang keempat, untuk melangkah di tahun 2021, apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya lagi. Yang pertama, bangkit dari keterpurukan yang ada. Yang kedua, berani melangkah, berani bergerak. Tidak, nantilah, tidak. Yang ketiga, memperkuat diri. Lalu yang keempat, perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Mari bersama-sama kita membacanya. Ayat yang ke-8. Oh, sudah muncul ya. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa. Oke, kita ulangi ya. Kita akan bersama-sama kita baca ya. Bersuara. Ya, 3, 2, 1. Janganlah. Yes, amin. Yang ke-8, connect dengan Tuhan. Kita harus terus connect dengan Tuhan.
untuk melangkah di tahun 2021 ketika lepas daripada Tuhan, habis sudah. Kata-kata beruntung, jangan harap. Yang ada malah buntung. Jadi yang keempat, mari kita bersama-sama perhatikan, terus connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Dengan cara apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Apa? Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Lalu yang berikutnya lah, renungkanlah siang dan malam. Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dalam satu hari berapa kali ya? Berapa kali? Berapa? Ada 2 kali? Atau sehari sekali? Sehari sekali? Siapa di sini yang sehari 2 kali? Ada? Tidak ada? Oh, saya lupa, minta maaf ya. GKMI Progo ini adalah orang-orang yang rendah hati sekali, tidak pernah menjawab ya dengan bersuara, tetapi dengan lembut hati menjawab. Ya, itulah menunjukkan sikap rendah hati. Ya, saya banyak belajar di Progo ini. Ya, tidak mau sombong, ya kan? Betul ya, Bapak Ibu? Betul ya? Oh ya, betul ya. Puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu tahu saya bawa apa? Saya ini bawa power bank, bawa kabel, lalu bawa handphone. Bukan untuk pamer-pameran atau promosi atau jual ya. Ya, karena saya bukan sales dan bukan usaha. Bapak Ibu, ketika handphone ini connect dengan power bank dan ada kabel ini, handphone ini akan teraliri apa? Apa? Listrik. Ya, energi. Baterai yang tadinya tinggal berapa persen, taruhlah tinggal 80%. Kita cas, kita konekkan ini. Nanti bertambah. Artinya usia handphone ini untuk bisa digunakan bertambah panjang, betul? Sama halnya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan connect terus dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Itu luar biasa sekali. Tetapi ketika anak-anak Tuhan yang mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan tidak pernah connect dengan Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kalaupun merenungkan karena dipaksa, dikongkon, ngisin-ngisin ke. Jangan harap diberkati Tuhan. Terus modelnya kalau tidak diberkati, nuntut sama Tuhan, nuntut hamba Tuhan. Oh, saya sudah kayak gini dan gitu, saya sudah merenungkan firman, saya sudah puasa, saya sudah doa, tapi kenapa masalah tetap ada? Bapak Ibu cek dulu, introspeksi dulu. Bapak Ibu mari perhatikan bersama-sama, jadilah anak-anak Tuhan yang terus connect dengan Tuhan, bukan handphone. Connect dengan handphone, kuat sampai pagi. Dari malam jam 8, dari 9, dari jam 10, sampai dengan jam 1 pagi, bahkan sampai pagi jam 3 sampai subuh. Tetapi ketika connect dengan Tuhan, oh no,
Wae alesane. Yang inilah, yang itulah. Yang ngantuk lah, yang sibuk lah, yang aduh gaweane oke. Lah urung bar ki lah wis tanggung e. Lah piye? Lah deadline, lah engko sik lah. Engko ngenteni adus wae, ngenteni bar rampung kabeh, wis tak saat teduh. Sudah mandi nih. Sudah nih udah mandi. Udah selesai. Baru doa. Ngantuk. Ono wae alesane. Tetapi nek konek karo handphone, maceling, wah, sinyal 5 muncul. Ya, sinyal wifi kalah. Ini yang terjadi. Saya tidak menyindir ya, saya sampaikan apa adanya. Kalau merasa tersindir, puji Tuhan, haleluya. Artinya masih ada kesadaran. Ya. Yang berikutnya lagi, ketika kita sudah bangkit, sudah berani melangkah. Yang ketiga, memperkuat diri. Yang keempat, connect terus dengan Tuhan. Ada janji Tuhan yang dapat membuat kita melangkah dengan pasti di tahun 2021. Katakan amin. Yes. Mari Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya. Ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wow, katakan amin. Ya, berbicara tentang apa? Diberkati Tuhan. Kalau bahasa saya itu berkata ngintil. Nek berkata ngintil, apakah kita akan sibuk dengan berkat? Tidak. Lah ngintil kok, ngekor kok. Hanya sesekali, kalau nyetir tergandengan ya, atau enggak Bapak Ibu naik ya berimajinasi lah ya. Karena saya pernah naik truk gandengan, karena papa saya kan sopir truk. Saya tanya, apa? Oh, setiap saat ngelihat tergandengan nih, gandengan yang di belakang itu. Yonda, sesekali saja melihat, oh aman. Ya udah, fokusnya bukan ke belakang tetapi ke depan. Amin. Di konsep ini yang kelima, berkatnya ki ngintil, ngekor. Berkatnya itu ngekor, bukan berkat yang menjadi kepala. Bukan berkat yang menjadi fokus anak-anak Tuhan. Keliru. Bertobat Bapak Ibu ketika masih konsep seperti itu. Memiliki konsep yang seperti itu. Berjuang mati-matian. Mengejar berkat. Semua dihalalkan demi berkat. Mau ngoyo seperti apa ketika Tuhan tidak menghendaki, habis kita. Betul? Capek kita. Ketika sudah menghasilkan semuanya, sakit penyakit. Ya kan? Habis untuk biaya berobat. Ada banyak yang alami demikian. Lalu stres. Mari bersama-sama kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Bukan ngoyo harus menjadi hak milik. Lebih stres kalau hilang. Betul ya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama di poin yang kelima, kita pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Di ayat ketiga berbicara tentang berkat.
Jadi jangan lagi memiliki konsep bahwa berkat adalah segala-galanya. Berkat yang harus menjadi fokus untuk kita melangkah di tahun 2021. Poin yang B, yang berikutnya lagi, janji apa lagi yang Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa. Yang pertama, di poin yang kelima ini yang B, ya. B yang pertama diberkati. Lalu yang berikutnya lagi disertai atau Tuhan menyertai. Kalau di dalam makna di terjemahan yang asli itu digambarkan, diibaratkan sebagai husband. Apa Bapak Ibu? Husband siapa itu? Suami. Suami yang telah diberkati Tuhan. Lalu menyatakan janji seumur hidup. Wah, baik susah maupun senang. Baik sakit maupun sehat. Baik melimpah atau diberkati maupun kekurangan. Wih, mantap sekali ya. Yang sudah mengikrarkan janji seumur hidup. Artinya apa? Penyertaan Tuhan tidak pernah terputus. Sekalipun, sedetik pun tidak pernah. Janji yang Tuhan berikan kepada umatnya, bahwasanya penyertaan Tuhan selalu ada. Dan Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudah memahamikah janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah melihat bagaimana campur tangan Tuhan atas bangsa Israel dan penyertaan Tuhan atas Yosua saat memimpin bangsa Israel, patutkah kita masih ragu? Patutkah kita melangkah di tahun 2021 ini dengan takut, loyo, putus harapan, khawatir, atau kita melangkah dengan pasti? Mungkin saja di tahun 2021 permasalahan semakin banyak, kita tidak tahu. Mungkin saja kehidupan perekonomian kita semakin menurun, semakin berat kita menjalani tahun ini. Mungkin, apalagi di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung berakhir, sampai kapan tidak tahu. Tetapi yang mau saya katakan, saya mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita yakini bahwa Tuhan berdolat atas kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Janji Tuhan iya dan amin. Mari bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, bersiap diri, berani melangkah, lalu memperkuat diri dan terus connect dengan Tuhan. Terimalah janji dan berkat Tuhan di dalam tahun 2021
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh lagi di tahun 2021. Tuhan menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, mencelikkan kami untuk connect dengan Engkau Tuhan. Karena penyertaan Tuhan selalu ada, campur tangan Tuhan selalu ada, dan Tuhan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan, melangkah di jalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami, pandangan kami, pendengaran kami tertuju hanya kepada Engkau saja Tuhan. Mungkin permasalahan hidup akan semakin berat di tahun 2021. Tetapi satu keyakinan kami bahwa campur tangan Tuhan tidak pernah lalai. Campur tangan Tuhan tidak pernah terhenti. Campur tangan Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Dan Tuhan yang memampukan atas hidup kami semuanya. Dan Tuhan memampukan untuk kami menerima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara melalui setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka dimampukan oleh Engkau. Diingatkan terus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dan kami mau melangkah di tahun 2021 dengan pasti, tanpa keraguan sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama yang sudah diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu dan jemaat semua yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus melangkah dengan pasti. Dan oleh karena itu di tahun yang baru ini, mari kita akan memulai hidup kita, hidup beriman kita. Kita akan bersama-sama merayakan iman kita dengan diterimakannya perjamuan kudus kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa mempersiapkan perjamuan kudus secara pribadi, dan bagi Bapak Ibu yang beberapa waktu yang lalu sudah mengambil anggur dan roti dari gereja, boleh kita akan bersama-sama merayakan iman kita dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan terlebih Bapak Ibu yang beberapa di antara kita yang juga hadir di tempat ini, mari kita akan bersama-sama merayakan iman ini dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sakramen perjamuan kudus ini kita akan mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudaraku yang belum mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis, dipersilakan segera mengikuti kelas katekisasi, dan setelah dibaptis kita bisa nanti bersama-sama merayakan iman kita di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Saya akan sebutkan, Bapak Ibu akan menirukannya. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami mohon. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya persilakan kepada majelis yang melayani perjamuan kudus untuk mempersiapkan meja perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pada waktu malam, pada saat hendak Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Setelah mereka makan, lalu Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur atasnya dan Ia berkata, "Cawan ini adalah lambang dari penderitaanku yang dimateraikan dengan perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan daku." Silakan layani jemaat Tuhan. Silakan layani jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan kita ikuti bersama-sama perjamuan kudus ini. Dan silakan mempersiapkan diri sambil bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil mempersiapkan perjamuan kudus ini, silakan Bapak Ibu membuka dengan perlahan-lahan. Angkatlah roti di tangan kananmu. Mari kita akan makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan dan marilah kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Dan mari kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Silakan Bapak Ibu majelis bisa mempersiapkan meja. Salibnya
salibnya, 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 itulah yang mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikan salam kepada sesama yang ada di kiri kanan, tapi tidak boleh bersentuhan, tetapi dengan kode kasih love. Kasih love kepada sesama sebagai lambang bahwa kita sudah diperdamaikan di dalam Tuhan. Selamat merayakan iman, selamat tahun baru kami ucapkan kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkata, melangkah dengan pasti. Di tahun 2021 kita melangkah dengan pasti bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan sebelum menaikkan doa, sebenarnya pujian kita berdoa lebih dahulu. Puji syukur kami naikkan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Untuk majelis yang mengelola Tuhan, Kau berkati untuk mengelola dengan baik dalam gereja-Mu tempat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kami dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk tahun 2021 Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita dengan satu pujian, bersyukurlah. Na
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya akan membacakan untuk warta gereja kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, atas nama sidang jemaat kami sampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak David Krisantoro STH dan juga Bapak Pendeta Nemeli Sega yang telah melayani di dalam kebaktian pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati di dalam keluarga pelayanan Bapak selanjutnya. Yang kedua, celengan akhir tahun 2020, jemaat bisa membawanya di gereja atau dititipkan kepada hamba Tuhan ataupun dengan majelis. Yang ketiga, kami menyampaikan selamat berulang tahun bagi jemaat kita yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Vero atau Ibu Cucut pada tanggal 1 Januari. Yang kedua, Ibu Rina pada tanggal 3 Januari. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Dan sebelum berkat rasuli, kami mohon kesediaan dari Bapak David bisa mendoakannya. Dan yang keempat, pemberitahuan mulai minggu depan tanggal 10 Januari 2021 untuk kebaktian kita pada kebaktian umum maupun persekutuan yang ada di gereja di tempat ini dilakukan secara online ataupun virtual. Dan untuk informasi selanjutnya kita nanti akan mewartakan lewat WA atau lewat telepon yang akan disampaikan oleh majelis. Demikian untuk warta gereja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan bersyafaat terlebih dahulu sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu hati, kita bersyafaat. Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan mempercayakan setiap kami untuk bersyafaat, baik bagi gereja-Mu, baik bagi bangsa, baik bagi keluarga. Saat ini Tuhan, Engkau yang menyucikan kami, melayakkan kami di hadapan Engkau. Kami satu hati, kami berdoa, kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini bangsa Indonesia baik adanya. Kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas pemimpin yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami ini. Kami saat ini melepaskan berkat kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Baik bagi presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah. Kami melepaskan berkat kepada mereka. Tuhan berkati di dalam mereka mengabdi kepada bangsa ini. Kami berdoa Tuhan mampukan untuk memberi yang terbaik, mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah di tahun 2021 ini kinerja mereka semakin berkualitas dan membawa dampak yang signifikan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kami berdoa secara khusus di masa pandemi ini Tuhan, yang kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tetapi satu keyakinan kami bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat kepada tim medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang bersinggungan dengan secara khusus, orang-orang yang bekerja
untuk merawat jenazah yang sudah terpapar COVID. Para tim keamanan, Tuhan memberkati mereka. Daya tahan tubuh Tuhan tingkatkan sehingga tidak mudah jatuh sakit dan lemah tubuh fisik. Kami berdoa untuk fasilitas, peralatan sarana prasarana untuk menunjang pemutusan COVID-19 ini atau pemulihan para pasien yang sudah terpapar. Tuhan yang memberkati, mencukupkan, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi sampai kepada daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu, vaksin yang sudah ada, biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan, ini dapat menjadi sarana bagi setiap kami semuanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kami, kebal terhadap virus corona. Ketika orang yang sudah terpapar, mereka alami pemulihan. Dan kami sangat yakin bahwa Tuhan berkarya bukan hanya melalui vaksin, tetapi melalui apapun yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga berdoa untuk Kota Semarang secara khusus. Kami melepaskan berkat kepada pemerintahan Kota Semarang. Kami melepaskan berkat kepada mereka semuanya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, biarlah Allah yang bercampur tangan memampukan mereka untuk semaksimal mungkin memberi yang terbaik di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah Kota Semarang ini rakyatnya boleh damai sejahtera, rakyatnya boleh menikmati tinggal di Kota Semarang, aman, tentram, rukun, dan biarlah boleh sejahtera. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan ke tangan kuasa-Mu secara khusus untuk Sinode GKMI. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat atas pembangunan kantor Sinode. Melepaskan berkat kepada para tukang yang Tuhan percayakan untuk membangun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkarya atas mereka semuanya. Jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Apapun bentuknya, apapun sarananya. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa, kami melepaskan berkat untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang ambil bagian untuk mensukseskan pembangunan kantor Sinode ini. Berkati secara berkelimpahan atas mereka. Bukan hanya secara materi atau jasmani, tetapi secara rohani pun diberkati. Terima kasih untuk para pengurus Sinode, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh bersinergi dengan baik. Kami berdoa keberadaan Sinode dapat dirasakan oleh GGKMI di Indonesia dan berdampak bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan tangan kuasa-Mu untuk pelayanan berita GKMI, pelayanan Christophorus, Radio Iktus, untuk pelayanan MDS dan PIPKA. Bahkan setiap yayasan Kristen yang ada, bukan hanya di Semarang tetapi di Indonesia. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka menjadi alat Tuhan untuk menyiarkan kabar sukacita, menyiarkan Injil keselamatan bagi mereka yang belum terjangkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kebutuhannya, Tuhan yang sudah memberkati. Terima kasih untuk jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Kami berdoa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Biarlah menjalani tahun 2021 ini jemaat-Mu alami terobosan di dalam Tuhan, alami secara pribadi dengan Tuhan. Hidup mereka diperbaharui oleh Tuhan semakin berkualitas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ketika mereka sedang alami lemah tubuh fisik, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan,
Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam setiap permasalahan hidup yang sedang mereka alami, untuk mereka bisa menyelesaikan bahkan melewatinya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, yang sudah Tuhan percayakan. Engkau memberkati para majelis yang ada Tuhan. Biarlah mereka dapat satu hati, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang mereka lakukan bukan untuk gereja, bukan untuk jemaat, bukan untuk hamba Tuhan, tetapi untuk Engkau. Memberikan kerendahan hati satu dengan yang lain, untuk boleh bersama-sama bergandeng tangan bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan, dan berdampak. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah karya Tuhan pun nyata atas mereka. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Berkati mereka, berkati Pak Gembala dan keluarga. Bila mereka dipakai Tuhan untuk melayani-Mu, untuk berdampak bagi jemaat-Mu, bagi majelis, bagi orang-orang di sekeliling, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Berkati anak-anak mereka, biarlah tumbuh, semakin tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk setiap pengurus yang ada. Berkati pengurus di setiap komisi, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk dapat mempersiapkan diri, mengingat ibadah saat ini harus secara virtual. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah di gereja-Mu ini Tuhan, yang mulai hari ini harus virtual, tidak lagi bertatap muka. Tuhan, kami berdoa biarlah campur tangan-Mu nyata, setiap sarana prasarana fasilitas, bahkan kualitas para SDM, para pelayan-Mu, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan tingkatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi. Walaupun secara virtual, tetapi karya Tuhan terus nyata, tidak mengurangi kualitas penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini hidup kami serahkan dan kuasa-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang menuntun kami, menolong kami ketika kami keluar dari ruangan ini, biarlah karya Tuhan nyata. Kami dipakai menjadi alat-alat Tuhan untuk memberkati orang-orang yang kami jumpai, dan mereka melihat ada karakter Kristus di dalam hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk dapat bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri perkatakan bahwa Tuhan yang sudah menolong kita. Dan ketika keluar dari ruangan ini, yakinlah penyertaan Tuhan sempurna dan siaplah dipakai menjadi alatnya untuk memberkati banyak jiwa di luar sana. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk dipuji.
silang duduk dan bersaat teduh. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku